Futsalmania Podcast Sport 86. Selamat malam mitra Futsalmania Sport 86. Malam hari ini kita kembali lagi podcast bersama tim, dan malam hari ini kita sudah kedatangan coach asli Merauke. Beliau sudah berpengalaman di futsal dan juga dapat bocoran sudah go internasional. Jadi mitra Futsalmania, bersama-sama kita sambut Coach Johan Matthews Pulukianang. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Selamat malam. Siap. Oke, mitra Futsalmania, sahabat Sport 86, malam hari ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan bagaimana perkembangan futsal di Papua Selatan, dan juga kita akan tanya-tanya sedikit bagaimana perjalanan Kakak Yohan ketika mengawali futsal, ketika menangani tim futsal, dan bagaimana pendapat Kakak Yohan tentang futsal yang ada di Papua Selatan. Oke, Kakak Yohan, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Sehat. Sehat. Kita baru ketemu. Ya, kita baru ketemu lagi. Jadi terima kasih Kak sudah bergabung di podcast Sotsport 86. Podcast kami ini Kak, ini kita baru bentuk. Kita ada untuk olahraga di Papua Selatan, khususnya futsal. Oke, Kakak, jadi tidak panjang lebar karena kita sudah pahami kemampuan Kakak dalam menangani futsal. Yang pertama, Kakak mungkin bisa ceritakan sama kita teman-teman mitra Futsalmania yang ada di Merauke, bagaimana perjalanan awal karir ketika menangani futsal atau cinta di futsal itu. Dari Merauke dulu. Dari Merauke dulu. Ya. Dari Merauke dulu. Dari Merauke, Jawa, Manokwari. Karena saya sebelumnya belum kenal sebelumnya. Saya baru bergabung, jadi baru tahu dunia futsal lah. Siap. Pengen tahu banyak. Ya. Oke, baik. Jadi yang pertama sebenarnya saya itu kami tahun sekitar 2007 ya. 2007 itu kan saya berkuliah kebetulan di Semarang. Oh, Semarang. Nah, pada saat itu kami itu dengan teman-teman dari Papua itu kami belum tahu olahraga futsal ini. Karena kan baru berkembang 2004 di Indonesia, zaman Coach Justin. Setelah itu kita mengalami satu kesulitan ketika kita diminta untuk bermain futsal. Jadi dalam proses berjalan saya berpikir bahwa kalau saya memaksakan diri untuk main, kasihan teman-teman kita yang lain. Jadi karena kita itu selalu satu kelemahan kita adalah kita mau untuk bermain, tapi kita tidak mau untuk mendengar. Jadi kita maunya main terus, gitu kan. Nah itu kan kita punya kendala itu kan. Terus satu pengalaman saya, akhirnya saya jadi tahu dan saya memahami bahwa ada satu pelatih yang sampaikan kepada saya, teman-teman dari Papua itu hebat. Kalau dia main 2 jam fun futsal non-stop, dia tidak capek. Tapi ketika dia main dengan taktikal, 5 menit tenaganya habis. Jelas. itu persoalannya. Jadi tidak dalam artian bahwa dia belum bisa bermain secara konsisten. Nah, itu yang pertama. Setelah itu kemudian di kesempatan berikutnya saya mulai mendapat kesempatan. Jadi waktu itu masih sifatnya magang di Dupiat KNP Papua Barat, itu tim futsal dari Papua pertama yang mengikuti Liga Pro waktu itu. Jadi statusnya itu magang sebagai pemain dan juga magang untuk belajar menjadi pelatih waktu itu. Nah, setelah selesai itu kemudian saya semakin paham bahwa futsal itu suatu olahraga yang sebenarnya menarik. Kenapa menarik? Karena tingkat kesulitannya itu kita jadi sulit untuk menghitung. Jadi sulit untuk menghitung bagi saya waktu itu, karena kita harus lihat kapan waktunya kita berlari, kapan waktunya kita berhenti, kapan waktunya kita passing. Jadi semuanya secara sederhana itu harus kita tata supaya pada saat dalam permainan itu tidak ada kendala, gitu kan. Nah kemudian setelah selesai itu saya waktu itu belum punya lisensi, waktu itu masih sekedar untuk pegang teman-teman. Saat itu Kakak umur berapa? Waktu itu sekitar 23. Awal-awal merantau itu ya? Kalau awal-awal merantau sudah dari 20-an kan, cuma mulai terjun ke dunia kepelatihan itu ya. Terus kemudian setelah itu saya dapat kesempatan pertama itu diminta untuk membawa tim untuk main di Jepara, itu di Jawa Tengah. Nah, jadi setelah saya di situ hasilnya bagus, owner juga senang, kemudian diminta ke saya untuk kemudian stay di sana. Stay di sana kurang lebih sekitar 6 bulan. Di Jepara, ya. Nah di Jepara itu kemudian karena waktu saya datang pertama saya bawa pemain dari Jogja, dari Semarang. Tapi saya bilang sama ownernya waktu itu,
bos kalau kita pakai pemain dari luar, pemain kita tidak akan berkembang. Akhirnya ownernya sampaikan ke saya, oke, kalau begitu silakan diatur, dilatih pemainnya supaya mampu bersaing. Dan kita punya progres 6 bulan itu akhirnya terbukti. Di next kompetisi, next turnamen berikutnya kita tidak pernah lagi pakai pemain dari luar. Kalau bahasanya pemain tarkam gitu. Ya. Kita sudah tidak pakai pemain dari luar. Itu perubahan pertama yang saya merasa bahwa secara pribadi saya bukan ini, tapi saya merasa bahwa saya berhasil memberikan sesuatu yang positif untuk perfutsalan khususnya di Jepara waktu itu. Ya. Nah, setelah dari Jepara selesai, saya kembali lagi karena juga masih kuliah waktu itu, jadi memang agak sedikit banyak berhentinya, gitu kan, banyak berhenti. Nah, setelah selesai, kemudian saya kesempatan saya balik ke, itu saya sebelum balik sempat itu ada turnamen antar perguruan tinggi, terus kebetulan Musamus ikut, saya diminta dalam tanda kutip untuk bantu-bantu angkat air begitu kan. Nah, dari situ kemudian 2000 berapa? Saya lupa tahunnya. 13 atau 14, ya, sekitar 2013-14. Nah, dari situ kemudian saya melihat bahwa anak-anak ini, khususnya teman-teman dari Merauke ini punya potensi yang besar. Tetapi kalau tidak dibina dengan baik, maka kita akan cuma sekedar hanya untuk sekedar partisipasi buat have fun saja begitu kan, bahwa kita pemain futsal, kita cari status pemain futsal, tapi pemain futsal level apa dulu, kan begitu. Nah, setelah selesai itu baru kemudian saya balik ke Merauke, ada bergabung dengan salah satu tim, dan di tim itu saya selalu bilang bahwa tingkat kesulitan dalam sebuah tim itu adalah dimulai dari pemain. Jadi manajemennya sudah bagus, tapi kalau pemainnya tidak dengar-dengaran, percuma, begitu kan. Nah, dalam proses berjalannya waktu, saya diberikan kesempatan sampai terakhir. Saya selalu bilang kalau saya bisa bawa tim ini sampai dengan juara 1, karena tim itu kalau pada saat saya di Merauke saat itu dia spesialis runner up. Paham. Runner up terus. Di satu kesempatan saya dapat kesempatan, saya juga terima kasih kepada sahabat saya yaitu coachnya. Dia berikan kesempatan kepada saya. Akhirnya saya mencoba mengeksplor kemampuan dan akhirnya kita memecahkan rekor setelah sebelumnya itu kan cukup salah satu tim yang mendominasi lah di futsal Merauke kan. Setelah selesai itu dapat hasil, saya bilang saya sepertinya sudah cukup ini. Karena saya merasa saya harus balik ke Jawa karena saya harus mencari pekerjaan yang lebih ideal buat saya secara pribadi kan. Setelah balik ke sana kemudian banyak juga menangani tim yang kalau kita mau katakan tim-tim amatir, semi amatir, beberapa tim kampus, yang paling lama itu UKSW Salatiga. Jadi sampai dengan tahun 2022 ya kalau tidak 2022 yang lalu, itu saya masih terkonek sama mereka. UKSW Salatiga. Jadi banyak membantu mereka untuk pengembangan unit kegiatan mahasiswa khususnya futsal. Ya. Itu pemainnya anak-anak timur juga? Pemainnya anak-anak timur. Nah, itu disitulah saya banyak merubah secara karakter, banyak merubah mereka, banyak minta. Memang kan selalu bahasanya sederhana itu karakter itu tidak bisa dirubah. Saya bilang iya karakter pribadi dia, tapi dalam olahraga kita bisa rubah. Karena ini penting. Betul. Karena bagi saya itu attitude is everything. Kalau kamu nggak punya attitude baik, kamu nggak akan main baik. Gitu. Setelah selesai itu barulah jauh sebelum itu memang saya sudah beberapa pegang tim di Semarang dan dapat hasil juga yang cukup maksimal. Namun itu kendalanya selalu di lisensi kepelatihan. Lisensi kepelatihan itu yang selalu jadi masalah. Karena pernah dipanggil juga ke asisten untuk tim di Liga Pro, tapi kendalanya karena lisensinya. Lisensinya masih kendala. Nah, sampai dengan akhir setelah saya 2021 saya kebetulan istri pindah ke Manokwari karena pekerjaan, terus saya juga ikut sana. Setelah ikut sana, terus saya juga setelah datang itu memang tidak langsung berkecimpung di futsal karena dapat pekerjaan, saya menyesuaikan dengan pekerjaan. Dalam proses berjalan ternyata ada yang saya juga tidak tahu, tiba-tiba dikontak untuk tangani tim futsal di Manokwari. Di Manokwari. Bukan ini kan? Devrenyut. Bukan. Beda itu, kita beda jalur. Oke, gagal lanjut. Ya, jadi setelah itu kita selesai, kita pegang tim, kita lihat. Saya selalu bilang kalau kita main seperti ini, karena saya bilang hampir sebagian besar tim itu konsisten bermain maksimal di 7 menit pertama. 7 menit pertama dia konsisten. Lewat dari 7 menit dia habis. Itu persoalannya. Kalaupun dia 7 menit pertama jelek, 7 menit kedua dia pasti bagus. Itu saja. Sederhananya seperti itu. Nah, setelah itu kemudian dalam prosesnya saya mendapatkan tawaran dari
salah satu pemain yang pernah saya bina di Semarang. Kebetulan dia warga negara Timur Leste. Dia minta saya karena dulu itu termasuk pemain yang bandel karena dia tidak mau passing. Si player ini. Si player ini, dia Siapa pemain bisa disebutkan namanya? namanya Agripino Guterres. Ya, Asli Timor Leste. Ya, asli Timor Leste. Kalau panggilan kerennya Ager. Ager. Ya, itu kalau teman-teman di Semarang itu pasti tahu Kenal karena dia, ya? kenal dia karena itu kan statusnya pemain asing waktu itu. Oh iya. Karena kan dari luar negeri gitu kan. Nah. Kemudian dia tawarkan saya sebenarnya dari 2014 untuk ke sana untuk mengelola, membangun futsal usia dini di sana. Iya. Tapi karena saya bilang waktu itu saya masih bingung kan, masih bingung apa yang saya harus lakukan, apakah pekerjaan atau kemudian ke futsal. Futsal ya. Tapi setelah saya berdiskusi dengan istri sampaikan oke lah, boleh. Jadi setelah ke sana ternyata juga saya pikir ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Karena secara pribadi saya melihat mereka itu punya kemampuan yang hampir sama dengan teman-teman kita yang ada di Papua Selatan, khususnya Merauke. Secara kecepatan punya, skill individu punya, secara fisik punya, tetapi Postur semua kan. visi bermain yang kurang. Visi bermain. Visi bermain. Ya. Jadi kadang antara kemampuan yang ada di dalam Pikiran. pikiran dengan yang ada di kaki berbeda. Beda. Mainnya mau ikut kaki, tidak ikut dari itu yang memang karakter karakternya kan hampir sama. Hampir sama. Memang awal itu saya juga kesulitan karena sebelum saya ke sana saya sudah persiapkan diri banyak belajar memperkuat kembali bahasa Inggris dan juga bahasa Spanyol. Oh iya. Tapi ternyata ya sampai di sana dengan sedikit lah bahasa Portugis. Ternyata sampai di sana mereka pakai tetun. Jadi 3 hari pertama saya kesulitan untuk komunikasi sama mereka. Jadi kita mau latihan, saya bingung juga ini mau latihannya saya mau kasih mau kasih instruksi apa. Jadi saya minta ke tim pelatih yang lain tolong diterjemahkan. Tapi ada juga yang bisa Indonesia. Ya akhirnya setelah itu manajer tim panggil, coach kita minta semua pemain harus belajar bahasa Indonesia kembali. Akhirnya setelah 1 minggu akhirnya kita sudah terbiasa. Jadi tiap hari mereka datang ke tempat saya tinggal, kebetulan dikasih fasilitas tempat tinggal, mereka tiap hari datang untuk kita berdiskusi, ngobrol pakai bahasa Indonesia. Nah, sampai di pertandingan jadi lucunya, jadi penonton ini mereka ada yang memang tahu bahwa saya dari Indonesia, kemudian ada yang berpikir bahwa saya mungkin orang asli di situ karena kan secara face kan kelihatan tidak terlalu begitu berbeda gitu kan. Jadi ada satu kejadian lucu. Jadi salah satu coaching staff bilang saya, coach nanti kalau sebentar kita jabat tangan, kita jabat tangan. Kita bilang paraben, sudah selamat. Paraben. Nah, jadi ketika saya pegang tangan sama salah satu pemain, dia menanyakan ke saya, dia kalai, maksudnya apa kabar, gitu kan? Dia kalai. Tapi karena saya sudah terbiasa sama anak-anak, mereka mengajarkan hal-hal percakapan sederhana begitu kan. Terus saya sampaikan berarti dia paham bahwa ini berarti memang betul nih orang Timor. Ya itu akhirnya berjalan memang secara ini mereka senang sampai saya setelah mau balik ke Indonesia mereka bilang harusnya jangan balik. Manajer minta untuk saya paling tidak 3 bulan itu kontraknya harus clear dulu. Tapi karena saya bilang alasan faktor keluarga. Saya balik, kemudian kita banyak diskusi. Jadi lanjutannya kita hanya latihan kita berikan secara daring. Sampai saat ini kita cuma lewat daring. Lewat daring. Karena statusnya kan saya masih sebagai tim pelatih di sana. Jadi ya mau tidak mau saya juga tetap harus mengikuti ketentuan yang mereka minta kan karena kita sudah berkontrak, paling tidak kita menghargai apa kontrak yang kita buat bersama dengan mereka. Berarti ini sekarang ini masih proses melatih ya, karena eventnya tadi Agustus kepastiannya ya. Agustus Liga Futsal pertama Timor Leste. Berarti di Kota Dili itu. Di Kota Dili. Lapangannya kalau nggak salah itu outdoor ya. Lapangannya outdoor. Lapangan standar memang kita bisa katakan juga belum terlalu banyak belum terlalu banyak, tapi saya pikir mungkin secara fasilitas federasi juga pasti tetap punya komitmen yang baik karena minat futsal itu karena di sana itu saat kami ada ikut satu kejuaraan ternyata di lapangan yang lain juga ada kejuaraan tetapi ada batasannya. Jadi pemain yang sudah pernah ikut di Praliga dia tidak boleh main di kompetisi lokal yang itu. Padahal memang di dalam kota Dili. Tetapi yang main di satu lapangan yang kami ikut pertandingan itu boleh diikuti oleh pemain Praliga yang sudah mengikuti Praliga. Tetapi di lapangan yang lain lapangan yang lain tidak boleh pemain yang sudah ikut Praliga bisa main di situ tidak boleh.
Jadi sebenarnya mereka punya menurut saya mereka punya gagasan yang baik sebenarnya, gagasan yang baik untuk membatasi. Kemudian futsal putri juga secara kontinu jalan terus di Timor Leste. di Timor Leste. Ya walaupun mungkin kalau kita berhitung secara ini mereka sebagai sebuah negara mereka juga punya komitmen yang baik dalam hal olahraga. Itu ya memang mungkin jadi satu hal yang saya berpikir bahwa itu penting untuk menjadi sesuatu yang bisa saya gunakan sebagai motivasi saya untuk melihat perkembangan futsal di Papua khususnya. Siap. Kemudian Kak, jadi kan Kak sudah ceritakan pengalaman dari awal. Nah, cuma yang kita mau cari tahu ini proses pengambilan lisensi ini seperti apa Kak? Dan kapan Kak? Nah, itu saya juga lupa tahunnya. Ya, saya lupa tahunnya. Jadi waktu itu sebenarnya saya tidak ikut. Tapi ada ya sudah seperti saudara saya sendiri, pelatih dari Merauke, dia tanya ke saya informasi terkait dengan kursus itu, lisensi itu kebetulan di Jogja. Karena saya sudah riset tadi di Facebook, kayaknya 2016 itu. Iya, kalau tidak salah 2016. Itu sama Roni kayaknya. Ya, dengan Roni dengan Coach Aren. Ya. Kak, Coach itu yang sampai saat ini kita sudah janjian sampai 3 kali. Iya, tadi kebetulan saya ketemu dia juga sampaikan demikian. Harusnya nih harus ini. Nanti next lah. Oke, Gitu. lanjut Kak. Ya, jadi pada saat itu saya juga tidak punya tidak terlalu begitu ingin mengambil lisensi. Karena saya pikir udahlah ngapain saya kan, pikir kerja dulu. Tapi ternyata dapat kesempatan waktu itu kalau tidak salah ketua AFK-nya Kakak Delson. Terus Kakak Delson ini bilang sudah ada ikut saja. Oke, akhirnya kami bertiga waktu itu dari Merauke, tapi saya sudah domisilinya sudah di Jawa kan. Jawa, iya. Saya, kemudian Coach Aren dan juga Coach Roni. Kami bertiga. Nah, jadi kebetulan setelah kami selesai mengambil lisensi itu kan ada scoring dari 1 sampai ada sekitar 34 peserta. Ya. Nah, saya salah satu masuk 5 besar. Luar biasa. Nah, dari situlah menjadi motivasi saya dan juga saya pikir bahwa mungkin karena saya juga banyak di Jawa, jadi lebih paling tidak lebih paham sehingga saya waktu itu dorong ke Coach Aren khususnya. Saya bilang, Coach kalau bisa ayo didorong ke sana, kita buka akademi, kita bangun basic pemahaman futsal teman-teman lebih baik lagi. Karena harus kita mampu bersaing, karena kan isu provinsi itu kan sudah, saya bersyukur juga karena sekarang sudah jadi provinsi kan. Ya, dulu kan kita masih sekedar itu, jadi kita ngobrol, ini kalau besok jadi provinsi terus ada kualifikasi prapon, kira-kira kita siap tidak? Ya kan, jangan lagi kita naturalisasi pemain dalam tanda kutip, jangan lagi kita menggunakan pemain dari luar, begitu kan. Dan saya selalu bilang bahwa yang paling terpenting adalah kita harus mengutamakan pemain yang lahir besar di Merauke. Local pride. Local pride. Ya, local pride. Kenapa local pride? Karena dia akan membawa identitas para komunitas futsal yang ada di Merauke. Ketika dia bagus, dia attitude bagus, dia bermain bagus, ya semuanya juga orang akan melihat berbeda dengan yang ada mungkin di beberapa daerah lain. Karena di Manokwari itu ada, setelah Black Steel Manokwari pindah Bombes ke Jayapura, itu juga jadi satu pemantik juga buat teman-teman di Manokwari. Yang sudah ada tim pro-nya saja seperti itu, apalagi kita yang belum pernah ada ya, belum pernah, mungkin sudah pernah ikut ke Linus tapi belum sampai lolos ke putaran nasional. Jadi saya pikir yang perlu kita kembangkan di futsal Papua Selatan itu adalah kita harus bisa melihat perkembangan yang ada di luar. Ya. Jadi termasuk dengan kakak ini juga saya bilang, saya banyak komunikasi dengan beliau. Secara usia memang beliau lebih tua, tapi karena katanya kalau secara pengalaman saya lebih banyak begitu kan. Saya bilang ya saya tuh tidak nonton YouTube itu kan, kalau ibarat kata nonton YouTube itu semua orang tuh bisa nonton YouTube. Semua bisa jadi pelatih online. Kan? Tapi dalam teknisnya itu yang susah. Ya. Jadi saya juga banyak belajar, ada namanya dulu waktu awal itu belajar dengan namanya Coach Andre Picesa, terakhir itu pegang tim Putri SEA Games, terus juga pegang Jaya Kencana, juara di AFF ya, antara klub itu. Jadi terus dia bilang ya sebenarnya teman-teman dari Papua itu harusnya lebih berkembang. Kenapa? Karena sudah dapat bonus sebenarnya. Bonusnya apa? Tanpa perlu dilatih, mereka sudah punya talenta bakat alam yang mereka miliki. Nah sekarang persoalannya, bagaimana? Ya kan? Kita bersama-sama untuk mengatur itu. Sentuhan itu harus sentuhan lokal bagi saya. Sentuhan itu harus sentuhan lokal. Orang yang tahu.
Tapi kalau kita disentuh dengan yang lain, kadang kita akan banyak kendala. Kendala ya. Ya, kita juga dulu ketika Coach Vic Herman masuk ke Indonesia, kita juga banyak beberapa kali minta masukan, minta saran. Terus kemudian di kesempatan sekarang sebenarnya yang kita butuhkan di Merauke itu adalah sentuhan lokalnya itu. Karena saya bilang percuma kalau kemudian kita tim ini sukses, tapi kemudian kita menggunakan jasa pelatih dari luar. Iya. Betul. Ya kan, jasa pelatihan dari luar. Kenapa saya agak sedikit mengkritisi itu? Kalau kita berkompetisi dalam kompetisi yang ada dalam tidak ada masalah. Tapi ketika kita membawa nama daerah, sebisa mungkin pelatih-pelatih lokal kita dorong. Siap. Sebenarnya saya bersyukur karena menurut informasi itu kan hampir sekitar 20 pelatih di Merauke ini sudah punya lisensi level 1 nasional. Nah, harusnya didorong untuk ke 1 AFC. Harus dorong ke situ paling tidak sampai dengan 2 AFC supaya paling tidak bisa memegang tim. Dan juga ketika kita mengikuti kursus itu kan kita banyak ketemu dengan pelatih-pelatih dari tempat lain. Jadi selama sudah pengalaman. Jadi selama ini saya banyak belajar hanya mengikuti kegiatan, apalagi pada saat pandemi itu hanya banyak mengikuti kegiatan coaching klinik secara daring. Karena kan kita tidak perlu berangkat, ya kan, biayanya juga terjangkau, materinya juga bagus. Ada coach Sergio Gargeli itu dari Itali, itu bagus juga. Terus ada satu lagi dari Malaysia, coach Kusma ini sekarang lagi di Itali juga, lagi banyak belajar. Dulu pernah juga di Indonesia, kalau tidak salah pegang tim Liga Pro di Medan kalau tidak salah waktu itu. Kalau yang di Jayapura kemarin barusan sama coach Sayan itu Kak ikut? Mana? Yang coaching klinik kemarin? Tidak ya? Ya, saya kalau yang begitu jarang ikut. Oh, siap. Jadi saya lebih banyak minta pelatih-pelatih itu di luar kegiatan. Oh, siap. Jadi kalau kegiatan yang saya pikir itu masih ya bukan ini, tapi kegiatan yang saya pikir saya sudah paham materi akan disampaikan, saya tidak. Harus yang level Jadi di atas jadi kita bukan level di atas, tapi kita mencoba untuk mengembangkan pengetahuan kita. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana cara latihan passing kontrol yang baik, ya kita akan belajar berikut bagaimana cara moving yang baik. Kalau kita sudah cara moving, bagaimana mengorganisir permainan yang baik, bagaimana taktikal permainan, bagaimana kita membentuk set play yang baik, game plan yang baik. Nah, itu yang saya selalu mencoba untuk itu saja. Jadi memang banyak pelatih yang kadang kita cuma by phone aja, kita telepon, setelah masukan dia kirim modul, kita baca, kita lihat, pelajari dulu, lihat, tapi kan kita jangan terus kayak copy paste gitu kan. Harus kita modifikasi. Karena ada juga terjadi di Merauke nih coach online, maksudnya bukan online. Jadi coachnya nggak hadir, ditelepon aja. Ini sebentar, ini strateginya begini. Siapa yang main? Jadi pelatihnya itu tidak turun langsung. Jadi kan kasihan di pemainnya sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk pengembangan futsal Papua Selatan setidaknya apapun yang terjadi turun. Itu yang. Nah, kemudian Kak, bagaimana peluang anak-anak selatan ini untuk menjadi seorang pelatih profesional? Iya, kalau peluang saya pikir dengan teman-teman yang hampir 20 orang itu sudah punya lisensi level 1 nasional, itu tinggal satu langkah lagi. Satu langkah paling tidak minimal, saya kurang tahu regulasinya secara pasti, tapi minimal kalau sudah FC 1 itu kan sudah bisa untuk memegang tim di tingkat provinsi gitu kan. Jadi harapan saya tadi saya sampaikan, minimal harus ada pelatih didorong untuk mengambil level 1 FC terlebih dahulu, supaya ketika kita sudah bisa mengikuti ajang-ajang tertentu seperti kualifikasi prapon di waktu yang akan datang, paling tidak pelatih lokal itu dia sudah siap dulu. Jadi jadi jangan sampai nanti karena terkadang itu kan termasuk saya waktu di Timor Leste itu kan mereka pertanyaan ke saya, coach kalau besok coach ini apakah pakai pelatih tim pelatihnya dari luar atau yang lokal sini? Saya bilang yang lokal saja. Yang lokal saja. Jadi Kak minta asistennya itu dari lokal sendiri ya? Lokal. Saya tidak minta dari luar. Karena saya bilang sebenarnya dari luar itu ada beberapa teman-teman, ada pelatih fisik, ada pelatih goalkeeper juga, tapi saya bilang sebenarnya yang kita butuhkan bukan itu. Yang kita butuhkan adalah memberikan pemahaman dulu. Kalau ternyata kita mereka sudah bisa memberikan pemahaman yang baik kepada mereka, otomatis masukan itu mereka lebih paham. Kan percuma kita datangkan pelatih bagus, tapi kemudian pemainnya tidak paham. Kita ajarkan 1001 strategi, sedangkan dia teknik dasar passing kontrol masih jelek. Sederhananya kan begitu. Dasarnya itu yang memang sering jadi kendala itu. Sering jadi kendala. Itu memang jadi kendala di latihan, termasuk tim sekarang di Manokwari saya pegang juga, itu juga kendala. Dan saya itu termasuk dalam tanda kutip itu pelatih yang otoriter di lapangan. Jadi saya selalu marah pemain itu, saya bilang kalau lebih baik saya marah kamu di latihan daripada di pertandingan saya marah kamu, karena secara mentality kamu akan turun. Lebih baik saya teriak kamu
tapi tidak dengan kata makian keras, tapi saya selalu bilang bahwa kalau kita datang di latihan 100%, maka di pertandingan kita akan 100%. Tapi kalau kita datang 50%, jangan salahkan kalau hasil kita di lapangan itu kurang bagus, 50% presentasi dari latihan tadi. Karena saya bilang, selalu prinsip saya bahwa latihan itu penting, bukan yang penting latihan. Karena sekarang tuh anak-anak itu datang yang penting latihan. Yang penting latihan, pakai sepatu, hadir, sudah. Jadi supaya besok kalau ada turnamen, saya dimasukkan. Itu yang memang saya juga mendorong supaya ke depan khususnya teman-teman di Papua Selatan itu paling tidak secara psikologis itu mungkin agak sulit ya sebenarnya. Kalau mungkin teman-teman karena di sini ada di Unmus itu harusnya cuma mengembangkan sport science itu. Karena itu penting. Jadi kita bagaimana memahami juga dalam ilmu psikologi olahraga, kita juga memahami saat kita memberikan pesan kepada pemain, pemain dia paham atau tidak. Kalau dia tidak paham, kenapa dia tidak paham? Ya kan? Kalau sekarang tiba-tiba pemain kita sudah di dalam proses latihan sudah baik, ternyata tiba-tiba dalam pertandingan dia main jelek, kita marah dia. Wah, kamu bagaimana? Ini pasti kamu kurang tidur. Dan saya selalu bilang, saya pelatih yang tidak suka kemudian hasil buruk kita mencari alasan. Karena kadang itu kalau kita kalah, dalam satu match kita kalah, keluar itu bisa saja mereka tidak bertegur sapa. Mereka tidak akan cerita capeknya. Tapi kalau mereka menang, segala macam cerita, wah tadi kamu passingnya bagus, tadi kamu ini bagus, tapi coba kalah. Hal-hal yang bagus jadi hilang. Jelek semua. Nah itu ya saya bilang, paling penting adalah itu. Paling penting adalah bagaimana bahwa saya bilang tadi, kita harus menyentuh pemain, kalau bahasanya sederhananya menyentuh dia tepat di hatinya. Di hatinya. Yang penting jangan futsal putri. Gitu. Menyentuh tepat di hatinya. Ya, di hatinya bahwa dia merasa bahwa kalau secara usia kita lebih tua berarti dia sebagai kakak kita, sebagai orang tua kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk memprotek pemain itu dalam pengertian bahwa dia harus bermain baik. Ketika dia bermain baik maka hasilnya dia akan dapat. Dan itu pengalaman saya sudah sekitar ada berapa? Sudah cukup banyak pemain yang selalu termasuk yang tadi di Timor Leste itu. Jadi dia tetap ini saya karena dia bilang coach itu seperti kakak buat kita. Karena selalu itu memberikan masukan, memberikan saran, tujuannya untuk pengembangan diri. Bukan untuk menjatuhkan mental. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Saya pikir dengan ada Unmus di sini ada fakultas PJKR ya. PJKR sebenarnya. Nah, jurusan PJKR itu harusnya itu kita harus sinergis lagi. Jadi kalau dalam hal penyusunan program latihan, seharusnya kalau ke depan ini harusnya paling tidak melibatkan teman-teman dari PJKR. Kenapa? Karena mereka yang tahu bagaimana. Karena pengalaman saya terakhir di UKSW Salatiga itu persiapan untuk POM Rayon, bukan olahraga mahasiswa di Rayon Jawa Tengah. Ya, itu kebetulan fakultas gizi kalau tidak salah. Itu mereka dilibatkan, timbang badan, kemudian lingkar perut, semuanya diukur. Kemudian asupan apa yang harus masuk. Saya bilang itu yang kita butuhkan supaya kita sinergi. Karena jangan sampai nih dia main bagus nih di level kita, dia masuk ke tim Liga Pro, sampai di sana dia nggak disiplin. Disiplin itu bukan hanya kita tidak mengikuti latihan, tapi kadang disiplin makan. Iya, karena kadang asupan nutrisi dikasih makanan ini, tapi karena tidak biasa, ya kan? Harusnya kita makan cuma satu. Apalagi kita orang timur. Ya, apalagi kita orang timur, gitu. Jadi kadang kalau kita ini saya selalu bilang pemain-pemain, kalau kita makan kita harus lihat, kita harus makan ukur supaya jangan terlalu ini. Itu yang penting, begitu kan? Karena saya bilang selalu saya berharap itu ada paling tidak pelatih-pelatih dari Merauke ini yang bisa sampai keluar. Keluar itu dalam pengertian paling tidak bisa membawa tim dari Kabupaten Merauke untuk berkompetisi di luar. Berkompetisi di luar. Karena kita lihat selama ini Kaks, untuk tim-tim Merauke yang ikut di luar kan hanya wilayah Papua saja kan. Perlu tidak? Apakah tim-tim Merauke ini dan juga pelatih-pelatihnya diberikan tantangan untuk keluar dari Papua? Saya pikir bukan tantangan ya. Saya pikir itu kesadaran. Kesadaran, kecintaan kita terhadap kabupaten ini sebenarnya. Betul. Saya selalu ketika di luar ditanya, Anda ini asalnya dari mana? Saya bilang dari Merauke, karena kecintaan saya. Dan beberapa pelatih nasional tahu saya itu dari Merauke. Iya, karena saya bilang itu gampang untuk diingat. Ya kan?
Sabang, Merauke. Merauke. Oh, dari Merauke. Di Merauke futsalnya bagaimana? Wih, ada turnamen ya. Pakai venue bekas PON ya. Wah, kita kan senang itu kalau kita dengar begitu kan. Iya, Mereka iya. punya, oh itu ada beberapa pemain ya dari luar main ke sana. Iya, dari Jayapura. Iya, kita juga senang. Tapi saya bilang itu kita hanya butuh kesadaran. Kita butuh kesadaran dan bentuk kecintaan kita terhadap kabupaten kita. Kalau sekarang sudah jadi provinsi, bentuk kecintaan kita kepada provinsi kita. Ya, karena memang ada salah satu pelatih juga. Saya pikir mungkin sepertinya mungkin dosen Musamus ya, itu juga sering komunikasi juga dulu dengan saya kan. Iya, iya. Sering komunikasi, saya selalu bilang adik yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kecintaan dan kesadaran kita. Kalau kita sadar berarti kita cinta. Ya. Ya, kan? Kalau kita sadar bahwa kita memiliki kabupaten ini, kita memiliki provinsi ini, berarti kita cinta. Segala macam cara dalam artian cara yang positif kita pergunakan. Koneksi-koneksi yang baik harus kita pergunakan dengan baik. Karena persoalan satu dalam pengelolaan biasanya ya tidak semua, biasanya di beberapa tim yang pernah saya di sana itu kadang antara manajer sama owner tidak connect. Jadi manajer maunya begini, ownernya maunya begini. Jadi kadang ownernya pingin tim ini sampai di level ini, tapi manajernya kadang tidak connect. Jadi yang diberikan fasilitas atau diberikan sesuatu itu hanya ala kadarnya. Iya, iya. Setelah hasil tidak bagus, saya pernah terus dipanggil, saya ditantang waktu itu. Kalau bisa 2 turnamen berturut-turut itu kalian juara. Dan itu terbukti di Semarang waktu itu 2 turnamen dalam serang waktu 1 minggu. Jadi kebetulan waktu itu kami sudah punya tim junior, tim under 20. Nah itu kita yang pertama kami ketemu di final. Nah yang kedua juga kami ketemu di final. Setelah selesai saya bilang sama ownernya, saya bilang bos terima kasih. Saya sudah bawa tim ini juara, saya mau undur diri dulu. Jadi, akhirnya betul saya undur diri. Dan saya bilang saya selalu men-challenge diri saya bahwa selama saya belum membawa tim itu sampai dengan juara, saya dalam artian yang baik, saya tidak dibayar pun tidak ada masalah. Selama saya bisa menjangkau, saya akan tetap berusaha supaya tim itu bisa mendapatkan prestasi yang baik. Karena itu pengalaman juga waktu saya di Merauke kan begitu. Jadi karena tim itu spesialis runner up, Penasaran ya, spesialis runner up. Akhirnya saya bilang kalau kali ini turnamen ini sampai tim juara saya undur diri. Dan pas kebetulan tim itu juara Megadia Cup. Oh iya betul. Megadia. Di Kodim. Di Kodim. Anton Keram, player saat itu? Ada Renol. Capnya, ya, sudah tahu. Ada Renon, ada Firman, ada Denny, Adrian, ya itu mungkin sudah pensiun mungkin ya kali ini menuju pensiun. Viko ya, Viko itu termasuk pemain idola saya. Sama, saya juga idola dia. Itu saya selalu komunikasi dengan dia, saya selalu panggil idola, karena saya senang karakter dia, walaupun dia temperamennya dia keras, tapi dia tahu kapan dia harus mencari jalan keluar ketika ada kendala dalam permainan. Ketika ketinggalan. Kelebihannya dia ada di situ. Bik Chandra, silakan bertanya. Mungkin. Terlalu bagaimana ya? Saya bingung mau tanya apa karena semua pertanyaan yang saya mau utarakan ditanya, coach sudah singkat semua sudah dijawab dan memang yang saya tadi dari awal saya langsung tangkap bahwa apa yang disampaikan coach tadi itu untuk player attitude, attitude nomor 1. Attitude is everything. Karena saya selalu bilang, saya bilang karena kadang begini, ini contoh sederhana. Pemain datang latihan dia kan. Saya bilang 30 menit sebelum latihan mulai kamu harus hadir. Kenapa? Karena itulah kita mencoba, namanya latihan. Latihan itu kan kita pergunakan di pertandingan. Pada saat kita mengikuti satu kejuaraan selalu ada aturannya bahwa minimal 30 menit sebelum pertandingan kick off dilaksanakan sudah ada di lapangan untuk mencegah keterlambatan pemain. Nah, itu yang saya selalu tanamkan. Yang kedua, saya selalu bilang ke pemain saya, no protes, tidak ada protes kepada wasit. Saya bilang, kenapa tidak ada protes kepada wasit? Iya kan? Wasit dia akan memimpin dengan perspektifnya dia, dengan sudut pandangnya dia. Iya kan? Kalau ternyata dia terhalang dengan pemain lain, kita tidak boleh protes. Yang punya tugas untuk bukan memprotes, untuk mengklarifikasi ya, lebih tepatnya mengklarifikasi itu adalah pelatih kepada wasit 3. Jadi pengalaman saya turnamen kemarin di Manokwari terakhir itu, kami ketemu tim yang juga cukup kuat di Manokwari, dan ketika kami ketemu di babak 16 besar, mereka sampaikan bahwa kita tidak akan menang dari mereka. Tapi saya bilang sama pemain, jadi karena tensinya tinggi. Kemudian saya bilang sama pemain saya di ruang ganti, kondisi kami skornya masih imbang. Saya bilang no protes, tidak ada lagi protes ke wasit. Karena kamu protes, kamu akan apa? Akan menguras emosi. Konsentrasimu kamu akan hilang. Percuma apa yang mau kamu protes?
Iya kan? Saya bilang tidak ada protes, apalagi kalau pertandingan sudah selesai. Yap. Game is over, kamu mau protes, apa yang kamu protes? Yap. Iya kan? Kalau memang mau protes, ya silakan lewat ketentuan yang mana. Kalau memang ada regulasinya, aturannya ada, ya sudah, buat nota protes, buat surat protes. Iya kan? Itu yang harus kita ajarkan. Karena saya bilang, saya waktu di Manokwari, di kompetisi terakhir yang kami ikuti, saya bilang gitu ke pemain. Dan itu pemain juga sampai kemudian mereka juga kaget. Karena saya bilang tidak ada yang protes lagi. Yang boleh protes ke dalam, yang boleh protes dan klarifikasi ke wasit cuma saya. Iya. Dan itu pun sampai memang ada beberapa keputusan yang sebenarnya kontroversial. Jadi handsball bukan tidak handsball. Referee mengatakan bahwa handsball. Ya sudah, para pemain termasuk manajer tanya ke saya, coach, handsball. Saya bilang tidak. Kita terima aja keputusan wasitnya. Apa yang mau kita protes? Iya kan? Sudut pandang dia sama dengan kita. Kalau kita ada di dalam posisi kita sebagai wasit, mungkin kita karena pemain pergerakannya cepat, kita juga wasit bergerak cepat, sudut pandangnya tertutup. Nah itu, jadi akhirnya masih kita kan kekurangan teknologi ini. ya, makanya saya bilang sebenarnya, makanya saya bilang tadi harus ada edukasi yang baik. Saya pikir bahwa setiap pelatih itu harus menguasai law of the game. Ya, kalau Ya, kenapa? Karena dia bisa mengupdate dan dia bisa memberikan informasi kepada pemainnya. Karena saya selalu bilang ketika ada wasit menegur pemain saya selalu bilang, oke, thank you referee, saya akan memberikan edukasi ke pemain saya. Tapi tolong jangan ditegur terlalu keras. Tegur terlalu keras, kamu jangan protes. Saya bilang, referee, mohon maaf, saya akan berikan edukasi ke pemain saya. Dan dalam beberapa kesempatan itu, dalam tanda kutip itu, kadang kita dapat, jadi di pertandingan tadi yang saya sampaikan itu, akhirnya kita dalam tanda kutip itu seperti disayang. Jadi sebenarnya harusnya itu foul, karena cukup keras, tapi referee play on, aman. Setelah keluar, ya memang dari penonton tim lawan mereka banyak teriak gitu. Terus saya bilang, referee terima kasih, ya coach tidak apa-apa. Karena coach sabar, jadi kita juga mencoba, bukan memihak tidak, tetapi kita ini satu pengalaman berharga buat mereka. Karena setelah selesai mereka juga, karena saya tidak begitu aktif di futsal Manokwari, dia tanya ke beberapa pemain, coach itu dari mana? Kok tidak seperti, ya dalam artian tidak seperti karakter pelatih yang suka teriak, suka protes ke wasit, suka memprovokasi pemain. Saya bilang saya tidak seperti itu. Karena saya juga punya banyak teman-teman wasit juga. Jadi kan saya bilang kita harus saling mendukung untuk apa? Untuk mengembangkan olahraga futsal, memberikan edukasi law of the game kepada pemain, supaya ketika pemain kita bermain di luar, dia paham apa yang menjadi aturannya. Jadi tidak asal. Apalagi kalau kita membawa panji daerah, contoh kita bawa Kabupaten Merauke main keluar atau Provinsi Papua Selatan, ya paling tidak kan kita sudah lebih cerdas, begitu kan, lebih cerdas dalam pengetahuan law of the game. Karena kalau kita sudah, karena saya bilang kalau kita sudah melatih kemampuan otak kita secara sederhana, maka kemudian tubuh kita juga akan terkontrol. Kalau kita sudah tahu law of the game ada di sini, tidak mungkin sekarang kita pukul wasit, tidak mungkin kita bentrok dengan pemain lawan. Karena kesabaran sudah dilatih dari mindset kita, otak, cara berpikir kita. Itu mungkin saya pikir perlu saya pikir, karena memang tadi saya juga sempat ini sebelum kami kesini tadi, kami sempat nonton di GOR. Memang kalau kita lihat dari sudut penonton, memang ada beberapa keputusan yang menurut penonton mungkin kurang tepat. Tapi yang saya bilang tadi, sudut pandang wasit itu kadang kan tertutup, berbeda. Jadi kita tidak bisa salahkan, karena dia juga manusia juga. Punya kekurangan juga. Kekurangan. Selama itu masih dalam batas yang wajar, kita harus bisa mentoleransi. Dan saya selalu bilang bahwa wasit itu tugasnya bukan untuk mengadili, tetapi memproteksi pemain yang bermain di dalam. Ketika ada permainan keras cenderung kasar, membahayakan keselamatan pemain, maka wasit punya tugas untuk mengambil keputusan secepat mungkin. Entah itu red card, atau kemudian memberikan teguran yang lain. Itu penting karena kan tujuannya kita harus saling menjaga. Jadi buat teman-teman yang main sedikit protes nih, law of the game-nya di mana? Ini langsung disampaikan coach langsung nih. Tuh, lanjut, Kaks. Ya, jadi kita tarik ke belakang tadi, berkaitan saya bilang tantangan untuk tim keluar, berarti bukan tantangan tapi wajib untuk kesadaran keluar untuk provinsi. Kita punya kesadaran, kita punya cinta, kita punya rasa sayang kepada provinsi kita ini. Ya tinggal tergantung dari kita sendiri. Oke, Kaks. Kemudian kita sebelum melangkah ke playernya ini, ada satu lagi yang hal menarik yang wajib kita bicarakan di sini,
berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan event dalam ini kan kita kalau 1 tahun itu event hanya 3 mungkin ada yang, wih tidak ada event ini pemain kesian tidak ada ini. Nah, bagaimana penyelenggaraan yang menurut Kak sebagai pelatih melihat pengalaman-pengalaman di luar, bagaimana pelaksanaan yang harus dilakukan? Kalau berdasarkan pengalaman, kalau di Jawa Tengah khususnya, AFP Jawa Tengah itu secara kontinu itu melaksanakan turnamen batas usia. Secara kontinu setiap tahunnya ada. Ketika mau persiapan untuk ke Linus. Jadi sebelum Linus itu ada dulu turnamen pendahulunya. Turnamen pendahulunya itu antar baik putra maupun putri. Jadi sebelum pelaksanaan Linus biasanya dimulai dulu dengan turnamen itu. Nah, itu yang harus dilaksanakan. Kenapa itu harus dilaksanakan? Karena apa? Karena supaya pada saat nanti ke Linus tidak sulit mencari pemain. Tidak sulit mencari pemain. Jadi turnamen itu antar kabupaten, kota juga, antar kabupaten. Tapi kemudian setelah selesai boleh bisa melihat kalau pemain ada yang bagus kan dari kabupaten lain, mungkin bisa kemudian ditarik untuk memperkuat tim yang bermain di Liga Nusantara. Nah, itu. Mungkin kalau kita tarik mungkin kalau kemarin terakhir di Manokwari itu ada Kejurda Provinsi Papua Barat, itu juga saya pikir juga penting juga karena ke depan harus kita dorong untuk ada kejuaraan-kejuaraan itu yang muaranya jelas. Muaranya jelas itu bukan berarti kita selesai main berarti minggu depan kita berangkat, tidak. Tapi muaranya adalah kita menciptakan ke depan itu ada pemain-pemain yang paling tidak mampu untuk berkompetisi di luar. Jadi saya pikir event-event yang diselenggarakan sekarang, saya pikir di Merauke ini kan hampir dulu itu agak sulit ya, zaman saya itu macam agak sulit untuk ada turnamen, mungkin Bupati Cup yang ada dan Dim Cup. Kalau sekarang saya pikir hampir di sekitar 4-5 bulan sekali pasti ada turnamen. Saya pikir mungkin yang paling terpenting adalah kegiatan itu bukan hanya sifatnya sekedar seremonial saja, tetapi harus ada arah yang jelas. Arah yang jelas itu harus didukung, pertama harus didukung dari pengelola. Pengelolanya dalam hari ini mungkin ada Asprof, ada asosiasi federasi, ada AFP, mungkin ada AFK-nya. Mungkin saya pikir itu harus menjadi satu motivasi untuk kemudian bagaimana setelah kita menjadi provinsi ini kita harus siap untuk mengikuti kompetisi luar. Nah, turnamen-turnamen yang ada sekarang seperti yang mungkin sekarang lagi sedang berlangsung di GOR, saya pikir bagus juga, itu bentuk satu kepedulian terhadap olahraga futsal. Tetapi saya bilang harus di situ juga harus ada edukasi yang baik terkait dengan bagaimana kesadaran penonton untuk menikmati pertandingan dengan tidak melakukan lemparan ke dalam lemparan botol, kemudian mengeluarkan kata-kata mafia. Saya pikir itu semuanya oke-oke saja. Karena kalau sedikit cerita, dulu saya pernah pegang tim di Tegal itu, kami diteriaki dan saya tidak tahu bahwa yang teriak itu adalah supporter kami. Karena posisinya di GOR, dia teriak terus ke saya pikir itu dari lawan. Jadi ketika kami cetak gol untuk menyeimbangkan skor, saya sudah mulai panas, saya teriak ke atas kan. Karena terprovokasi dia teriak terus apa. Jadi saya pikir dia teriakin saya. Ternyata setelah kami unggul skor 3-2, kami keluar. Sampai di luar, owner bilang saya, coach yang tadi coach teriakin tadi, supporter kita. Ya itu masih di awal ya. Atmosfer dalam Jadi saya juga tidak tapi memang kalau saya juga waktu itu saya juga minta maaf ke yang bersangkutan karena menurut saya gestur saya juga tidak pas gitu kan. Gestur saya walaupun tidak dengan kata makian tapi saya pikir gestur saya juga agak konyol juga, kenapa saya harus ribut sama penonton gitu kan. Nah, dari situlah saya semakin belajar memahami bahwa futsal itu kita harus lebih bisa tadi menguasai diri, sabar. Jangan pakai emosi lah. Betul. Emosi kita, hasrat kita untuk cetak gol saja. Jangan emosi yang lain. Sama selebrasi. Selebrasi juga harus hati-hati. Karena kan selebrasi, kalau kita selebrasi di bench lawan bahaya, nanti bisa kena kartu juga. Makanya saya bilang tadi. Saya bilang itu harus diperhatikan. Jadi law of the game itu juga harus dipahami oleh setiap manajer tim, pelatih, bahkan pemain. Karena edukasi itu penting untuk kita bisa paling tidak Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke ke depan itu sudah paham. Jadi ketika kita keluar itu kita sudah tahu perubahan-perubahan regulasi. Saya pikir pernah di sini tahun berapa saya lupa, ada wasit yang sudah beberapa kali pimpin pertandingan di Liga Pro dari Kalimantan, itu kan pernah ke sini dia. Pernah ke sini kalau tidak salah di Pojok Arena turnamennya itu. Di pojok ya, lapangan pojok. Itu pernah itu dari Kalimantan, dia sudah berapa kali pimpin di Liga Pro. Saya pikir itu bagus, terobosan yang bagus.
Dan saya pikir ketika hal-hal seperti itu harusnya kita coba bukan mengimbangi, tapi kita coba untuk memahami maksud tujuan yang disampaikan. Seperti yang saya sampaikan hari ini kan, kalau ada yang menyampaikan kamu di luar ngapain gitu kan. Karena dulu waktu awal di Merauke ya banyak tantangan karena kalau kamu di luar saja, di Merauke beda. Saya bilang iya Pak, betul di Merauke beda. Tapi persoalannya kalau kita sudah sampai kembali di sana, kita berkompetisi di wilayah lain, itu persoalannya kita. Nanti kita main di kota-kota lain, mereka juga bilang begitu. Itu di tempat kamu, di tempat kita beda. Tapi kita hanya bisa menyesuaikan dengan apa? Kalau ketentuannya mengikuti law of the game, ya sudah kita kan semuanya kan sama, seragam kan? Ya. Tapi kalau kita main di sini, kalau main di sini tidak pakai skin decker, tidak ada masalah. Ya mungkin di tempat lain tidak bisa seperti itu. Tapi saya pikir setelah ke sini keren-keren pemainnya. Jadi saya lihat ini kita, apalagi mungkin kalau dibuka Instagramnya pemain masing-masing, followernya sudah banyak, gitu. Fansnya banyak sekali. Ya, betul Coach. Karena saya bilang karena mereka itu kan kalau pemain-pemain futsal yang bagus, saya pikir itu kan mereka sebagai public figure. Mereka harus mencontoh, khususnya memberikan contoh kepada penonton yang suka dan senang nonton mereka main. Yang kedua juga menjadi contoh untuk adik-adik kita yang masih duduk di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, bahkan sekolah dasar. Karena kan kalau zaman kita masih kecil-kecil itu kalau kita nonton sepak bola ada yang bagus tuh kita mau identikan diri seperti yang bersangkutan. Ya, kalau attitude-nya bagus maka kita juga akan terbawa dengan attitude yang bagus. Jadi saya pikir itu pengaruh-pengaruh positif itu yang perlu dikembangkan oleh pemain-pemain yang ada di Merauke, khususnya Papua Selatan secara umum. Oke. Kemudian Dik Chandra, kebetulan kita sama Dik Chandra ini hampir semua pemain kita kenal ya. Pasti Dik Chandra tahu bagaimana karakter lokal. Setiap hari apa yang dilakukan para player-player ini, bahkan ada juga yang live sampai pagi. Nah ini kan memberikan pandangan-pandangan negatif buat para pemain, apalagi kalau ditambah dengan perilaku yang suka minum miras ya. Kira-kira bagaimana Pak Kayawan menanggapi dan mungkin ada nasihat-nasihat buat player-player di Papua Selatan? Ya, saya pikir begini, kalau pemain itu kan tergantung dari tanggung jawab dia. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Kalau kamu mau jadi pemain bagus, ya kan, maka attitude kamu harus bagus. Ya kan. Hal terkait dengan tadi seperti mengkonsumsi miras ya itu menjadi ranah pribadi. Tetapi saya bilang tadi, saya ulangi, ketika kita sudah dikenal orang, kita menjadi public figure, berarti kita harus melakukan sesuatu hal yang baik. Kenapa? Saat kita menjadi public figure itu secara tidak langsung kita akan dikontrol. Ya kan, kita dikontrol. Terus terkait dengan tadi ada pemain-pemain yang mungkin sampai live sampai pagi, saya pikir itu kalau tidak dalam suasana kompetisi, saya pikir no problem, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tetapi paling tidak harus dikurangi. Kecuali live itu memang yang penting, seperti kita ngobrol begini sambil live, kita lagi ngobrol nih sama pelatih dari mana, atau player dari yang mungkin dari pemain dari luar yang datang main ke Merauke, lagi santai, paling tidak batasnya sampai jam 9 malam sudah off gitu kan. Jadi kita ini kira-kira mungkin teman-teman yang nonton live ada tidak yang mau ditanyakan, itu kan jadi membangun untuk kita semua. Lebih bagus lagi. Ya, dan tapi ini kan yang saya lihat sendiri ini live sampai pagi ya. Ya, saya pikir itu keadaan. Nah, saya pikir itu juga harus harus dirubah. Dirubah itu tidak secara instan, tapi harus mulai memahami secara usia mungkin masih muda gitu kan, tetapi dalam waktu yang akan datang itu kan saya pikir kalau kita seperti itu, tadi saya bilang kalau kita mau berkembang, kita tidak punya tanggung jawab, tidak bisa. Kalau kita hanya mau sebatas main di level di dalam Kota Merauke saja, ya sudah silahkan. Tapi saya pikir itu perlahan tapi pasti harus dirubah, dan itu menjadi tugas dari manajemen dan juga pelatih. Walaupun di beberapa kesempatan pemain-pemain itu selalu sampaikan ke saya, kita tidak dibayar. Kita tidak dibayar, kita tidak dikontrak. Buat apa? Nah, makanya saya selalu bilang ke manajemen tim yang saya ikuti, kita buat tata tertib klub. Di tim dulu saya di Merauke itu pernah kami buat ada tata tertib, termasuk bagaimana cara dia bersosialisasi di medsos.
Jadi jangan sampai kemudian membuat kata-kata provokasi di luar ketika selesai pertandingan. Karena saya dengar di tahun kemarin kalau tidak salah, itu ada sampai kemudian saling serang di medsos. Nah, saling serang di medsos. Saya bilang, nah itu yang harus kita, itu selalu saya bilang itu rule, aturan yang saya buat kepada pemain. Jadi ketika saya bilang, ini pelatih terlalu banyak aturan, terlalu ini, iya. Kenapa? Karena sekarang kamu masih ada dalam lingkungan olahraga yang bebas. Iya. Tapi ketika kamu masuk dalam lingkungan kerja, iya kan? Iya. Apa yang kamu dapat di dalam lingkungan olahraga khususnya futsal dalam tim kamu ini akan membawa pengaruh yang baik. Iya, betul. Karena kamu akan tertib. Betul. Ya kan? Ya. Akan tertib ketika kamu ke kantor jam 8, ya jam 7.30 kamu sudah di kantor. Di futsal juga begitu, kita latihan jam 8, 7.30 sudah di lapangan, sudah pemanasan. Kadang kan kalau contoh, kadang tuh ada yang sudah sampai lapangan masih ngobrol-ngobrol begini, masih cerita. Kita di malam kita minumnya banyak sekali. Kan? Tapi kalau ditanya nggak mau ini. Dan itu saya pikir itu agak membahayakan. Karena secara kesehatan itu membahayakan. Mungkin di usia-usia tidak ada masalah, saya minum juga saya kuat. Iya betul. Di satu kesempatan iya. Tapi di kesempatan berikutnya kita juga harus waspada. Karena ya di beberapa pengalaman itu ada pemain yang kemudian setelah diperiksa ada indikasi sakit di dalam organ dalam. Ya, liver dan lain sebagainya. Jadi saya bilang kalau sebenarnya live sampai pagi itu boleh saja. Tapi kalau dikurangi dan ingat sampai pagi itu batasnya harus jelas, ya kan harus ada batasnya. Jangan pagi sampai malam, terus besok ketika turun di lapangan performanya jelek. Yang disalahkan apa? Wasitnya, sepatunya, temannya, padahal ya kan berawal dari dia kurang istirahat tadi. Itu secara sederhana begitu. Kenapa saya bilang coba perlahan dikurangi supaya lebih fokus. Fokus pada tujuan kalau dia mau pertandingan, kalau memang mau ini, tapi kalau dalam ranah mengkonsumsi alkohol itu menjadi kalau saya bilang itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi saya bilang harus ketika kita menjadi figur panutan untuk teman-teman yang lain, harusnya kita juga menjaga bukan sosokan dalam tanda kutip, tetapi kita menunjukkan attitude yang baik. Karena saya bilang setiap manusia pasti punya lingkungannya sendiri-sendiri. Tetapi ketika datang di lingkungan yang umum, dia harus menunjukkan orang melihat dia dalam perspektif yang umum, bukan yang khusus. Sampai tadi kalau kita bahas soal miras, karena kan itu juga secara tidak langsung coach dia mematikan talenta player juga. Nah saya pengen tanya coach nih, kira-kira coach untuk pemahaman juga untuk teman-teman player, kira-kira range best performance dia tuh pemain tuh sampai umur berapa ya coach? Biar teman-teman juga pada tahu, biar juga bisa menjaga dirinya biar tetap best perform gitu coach. Sebenarnya untuk best perform itu kalau di sekarang kalau di sekarang itu sebenarnya kita sampai 33, 34 itu masih sebenarnya saya bilang itu sudah masuk di usia fase yang sudah secara pengalaman sudah banyak, kemudian secara kemampuan juga sudah oke, tetapi biasanya fisiknya. Jadi saya ambil contoh tuh ada pemain itu namanya Jailani Lajanibi. Kalau mungkin teman-teman tahu sekarang Bang Jai itu sudah berapa kali selalu kami komunikasi, dia bilang dia sudah off tapi tiba-tiba muncul lagi. Masih ada. Off lagi, muncul lagi. Saya bilang itu satu contoh karena dia pekerjaannya cukup padat, tapi karena tadi dia punya tanggung jawab. Jadi saya bilang best perform itu sebenarnya di usia 30, 33 itu saya masih bisa pakai itu pemain. Karena saya pikir pemain-pemain itu tipikal pemain yang secara leadership itu sudah bagus. Tapi kalau pemain-pemain di usia-usia muda, kadang ada yang usia muda leadershipnya sudah kelihatan. Tapi nanti dia setelah naik agak ke atas jadi arogan. Nah, ada yang begitu, ada yang di usia umpamanya dia di pemain yang di usia 20-an dia bagus. Leadershipnya bagus, tapi dia sudah masuk ke 28, 30 arogan yang muncul. Wih, kamu main jangan begitu, harus begini. Nah, itu yang tidak boleh. Karena merasa sudah mampu, sudah lebih ini. Jadi saya pikir khusus untuk mitra futsal ini sebenarnya secara usia biasanya mereka itu kalau memang tidak ada kesibukan 30-35 itu masih oke. Itu dalam tanda kutip jaga kesehatan ya coach ya. Dalam tanda kutip jaga kesehatan. Kalau tiap hari begadang lagi, miras berarti bisa menurun tuh. Itu bisa menurun, itu jelas. Karena saya lihat ada beberapa pemain ya coach, secara tidak langsung dia punya talenta itu terlihat. Tapi dalam fase tidak ada event,
rusaklah dirinya lagi. Jadi sangat disayangkan. Kalau bisa ya dijauhi. Itu memang jadi itu ya saya bilang tadi. Itu kan sebenarnya ketika kita sudah membentuk, sebenarnya komitmen itu kan dari owner sebenarnya. Ya. Karena kebanyakan tuh owner itu hanya tahu terima beres. Saya sponsorin, saya kasih fasilitas latihan, lapangan. Nah, biasanya ada owner, nanti ada manajer. Nah, kuncinya tuh setelah owner itu kan turun ke manajer. Ya. Nah, manajer ini punya peranan penting untuk komunikasi dengan pelatih. Kalau pelatihnya komunikatif baik dengan pemain tidak ada masalah. Tapi kalau komunikasi itu terputus, itu problem. Karena sering terjadi di beberapa tim yang saya pernah, khususnya di Pulau Jawa itu, sering kita tidak pernah ketemu owner. Kita ketemunya cuma manajer. Jadi tiba-tiba kita main, terus dikasih tahu sama manajer, coach nanti owner mau datang. Mana kita kan nggak tahu ownernya yang mana kan. Kita kadang kan kita hanya terputus, kita komunikasi lewat manajer, lewat apa ya, kalau dalam artian itu ada agensinya kadang ada turnamen di sini, ada tarkam di sini, coach bisa tidak. Dan saya waktu itu tuh termasuk jarang sekali waktu itu pelatih dipanggil untuk bawa tim tarkam. Rata-rata diambil paketan pemain. Tapi kalau saya mulai dari Jepara, di Kudus, kemudian di Semarang, termasuk di Tegal, itu di Purwokerto juga. Nah itu yang dipanggil pelatihnya, pemainnya sudah ada yang dipanggil pelatih, dan itu jarang sekali. Jadi beberapa wasit yang sudah kenal saya, mereka bilang tumben. Biasanya dicari pemain dulu, tapi ini yang datang pelatihnya dulu. Ya karena saya bilang kalau saya datang saya selalu ingin perubahan dalam tim itu, perubahan itu. Mungkin tidak secara instan, tapi paling tidak minimal harapan saya kita bisa berkembang. Sama dengan di tempat kita ini kan sudah banyak pemain dari Jayapura silih berganti datang. Tapi kenapa kita belum mampu bersaing? Kita belum mampu bersaing dalam artian ketika kita ikut ke Linus, kenapa kita belum bisa? Paling tidak ya, luar biasa juga tim yang mewakili di 2 tahun belakangan ini untuk ikut Linus kan, Linus Papua. Saya bilang itu apresiasi luar biasa. Saya juga bangga walaupun mereka mungkin belum dapat hasil untuk lolos ke putaran berikut. Tapi saya pikir itu harus kita apresiasi. Apresiasi itu sangat luar biasa karena itu dengan itu kemudian apalagi membawa nama Merauke di belakangnya. Itu satu kebanggaan, kita bahwa tim dari Merauke itu bisa keluar. Tinggal bagaimana cara pengelolaan kita ke depan supaya harus sinergi. Sinergi dalam arti apa? Sinergi itu bukan hanya antara pelatih pemain, owner, manajer, tapi juga dengan pengelola futsal, penyelenggara turnamen, harus sinergi. Jadi antara turnamen satu dengan turnamen berikut ya harus dia paling tidak ada satu rule yang sama. Ada konektivitas begitu kan. Jadi saya bilang sebenarnya di beberapa kesempatan, saya bilang sebenarnya kita tuh kalau mau dipikir kita sudah bisa bikin liga. Iya, betul. Nah, ini liga futsal Merauke ini kemarin Pak sempat itu Liga 2 jadi sistem degradasi juga tapi putus juga. Tidak berkesinambungan. Memang mungkin jadi kendala karena saya pikir kan itu harus ada apa ya, itu kan harus banyak melibatkan pihak. Ya semua pihak stakeholder di dalamnya. Jadi kita tidak bisa hanya bicara tadi saya bilang tidak bisa hanya bicara owner, manajer, pelatih, tidak bisa, bukan hanya pemain, tetapi pengelola kemudian penyelenggara turnamen. Nah itu harus kita connect dulu. Apa yang kita, dan saya juga sering bilang sebenarnya di beberapa kesempatan itu kita tuh kadang itu hanya bentuknya berupa proposal, tapi kita tidak punya satu perencanaan yang jelas. Jadi di beberapa kesempatan belakangan ini termasuk tim saya yang di Manokwari terakhir ini saya membuat dalam bentuk seperti roadmap lah. Apa yang kita targetkan dalam jangka pendek, jangka menengah. Jadi walaupun nanti kita tidak diperpanjang tidak ada masalah. Yang penting roadmap itu tinggal di situ. Silakan dikembangkan. Sama dengan di Timor Leste juga demikian. Roadmapnya. Ya, roadmapnya jadi kita jelas. Jadi kita tidak jadi kita mulai dari jangka pendek, ya kan, jangka menengah, jangka panjang. Kalau kita diperpanjang syukur, kalau tidak ya tidak masalah, tapi minimal ada sesuatu yang kita tinggalkan. Mungkin setelah kita keluar mereka menggunakan acuan itu untuk mengembangkan timnya. Tapi kalau selama ini kan kita hanya duduk cerita ngobrol nanti kita begini ya sebatas itu. Sama dengan program latihan karena kita latihannya apa? Oh nanti besok kita latihan fisik, besok kita latihan passing. Tapi kalau selama itu tidak dalam bentuk pedoman, dalam bentuk panduan itu sulit. Jadi saya di beberapa kesempatan selalu setelah selesai melatih selalu buat pedoman berikut. Ketika saya melatih di usia ini apa yang saya harus lakukan? Ketika saya mendapatkan pemain dalamnya ternyata pemain berpengalaman, apa yang harus saya latih? Jadi sudah bentuknya. Jadi saya serahkan dulu ke manajemen, setelah kasih ke manajemen mereka lihat dulu
coach atur. Biasanya kan begitu. Iya. Kita dapat sesuatu yang bentuk tulisan begini, pasti mereka bilang udah coach atur aja. Tapi kadang monitoring mereka, nanti saat mereka mau monitoring, mereka pergunakan itu. Iya. Jadi ada satu pengalaman itu, jadi mereka ternyata buka dari situ. Coach, ini kalau di minggu ini kita latihannya ini ya coach. Iya coach. Di berikutnya lagi saya tidak tahu kalau kemudian ownernya datang. Datang karena kita latihan fisik di pantai. Iya. Tiba-tiba ownernya datang. Karena dia patokannya tadi. Sudah kita punya perencanaan yang jelas. Tapi kalau perencanaan kita hanya sifatnya apa ya? Kondisional, insidensial, ya kan, atau tentatif. Ini ada ini, kita nanti besok latihan, besok kamu datang jam begini kita latihan ya. Nanti latihannya begini passing, besok kita lawanin jadi kamu. Tidak bisa. Tidak akan jadi ya. Keberlanjutannya tidak ada. Betul. Keberlanjutannya tidak ada. Dan itu saya bilang itu yang harus kita kembangkan. Karena riset-riset metode-metode itu, saya pikir mungkin teman-teman di PJKR Unmus mungkin sudah punya itu. Bagaimana cuma metode ketika melatih anak-anak di usia ini pasti kan sudah punya metode masing-masing. Kemudian saya juga beberapa kali mencoba untuk memodifikasi metode yang pernah saya dapat. Metode saya coba kembangkan. Jadi saya pikir kalau umpamanya salah satu contoh sebelumnya saya passing ke sana. Saya passing ke sana di permainan berfungsi tidak? Saya passing berfungsi tidak? Oh ternyata tidak berfungsi. Karena ternyata di dalam dia tidak bisa passing. Kenapa dia tidak passingnya tidak sampai? Karena saat dia passing dia nunduk. Dia tidak tahu temannya di mana. Nah, itu sebagai contoh-contoh sederhana. Jadi kadang kan kita ketika sudah pemain jelek, kamu bagaimana passingnya? Nah, ternyata kita tidak perhatikan. Kita tidak perhatikan apa? Tidak perhatikan ketika pemain itu dalam proses latihan. Bagaimana cara dia passing. Jadi kadang ada beberapa pemain yang ketika dia passingnya gaya-gayaan. Itu saya tegur. Saya bilang jangan begitu. Ikuti saja. Materi latihannya kamu ikuti. Jadi jangan buat sesuatu yang tidak akan kita pergunakan banyak. Khususnya passing. Passingnya jangan aneh-aneh. Passingnya yang seperti biasa saja. Tidak usah yang aneh-aneh. Karena kadang aneh-aneh itu nanti di pertandingan, apalagi kalau sudah ada tepuk tangan begitu kan, audiens penontonnya sudah harusnya dia passing dia masih gocek kiri kanan. Dan saya selalu bilang, skill individu itu, kemampuan individu itu kan kita pergunakan saat kita tidak bisa, kalau saat kita tidak punya ruang passing. Persoalannya kita, kadang kita sudah lewati lawan, kita masih pakai lagi skill individu. Nah, tujuannya kan karena kita tidak punya ruang passing. Jadi kita menggunakan skill individu kita hanya untuk mencari ruang passing. Karena kita tidak dapat, mungkin jaraknya terlalu rapat kan. Skill individu lewat, harusnya kita passing. Tapi kita nggak passing. Padahal kita sudah tahu bahwa 80% dalam permainan futsal itu passing. Hampir 80% itu passing semua. Passing semua, tapi kadang itu nggak dipahami. Jadi saya bilang tujuan kita menggunakan skill individu itu ya tadi. Karena saya tidak punya ruang untuk passing. Iya kan? Jadi saya harus lewat dulu baru saya passing. Jangan sudah lewati lawan masih lagi lawannya masih jauh, kita lagi bawa bola. Terus ada lagi kelemahan lagi. Saat teman dalam posisi free ada dua lawan, biasanya dia mau paksa dua lewat lawan, dia tidak mau passing. Dia mau lewat dua lawan tadi. Padahal, iya kan? Padahal kalau kita kembali tadi di awal, kenapa dia harus skill individu? Karena dia tidak punya ruang passing. Di sana ada teman untuk passing. Kenapa kamu harus paksa lewat? Harusnya kamu passing dong. Kamu bergerak, kamu moving supaya mempengaruhi dua lawan ini. Itu memang saya pikir, tapi tadi kalau dari yang saya tonton tadi ya ada secara permainan ada beberapa pemain yang memang sempat tadi kita nonton dua match tadi tapi satunya sudah mau selesai. Bekasi EJP tadi kan nonton. Mana tadi kita nonton? Baju hitam sama baju hitam itu kan sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Dia baru juara kemarin. Ya oke. Selamat lah, mudah-mudahan dia bisa konsisten juara lagi gitu kan. Berarti kalau seperti Kak bilang tadi sistem passing itu berarti dipergunakan misalnya kalau kayak tim ketinggalan. Karena kalau kayak untuk skema power play itu bagaimana? Nah justru itu kalau kita sudah terbiasa dengan passing, kita mau main skema power play apapun dengan set play yang disiapkan atau game plan disiapkan oleh coach, apapun itu kita bisa main. Karena kadang itu saya malah sekarang itu ketika kita latihan pertama, saya menggunakan power play dulu supaya mereka terbiasa untuk passing cepat. Passing. Jadi supaya kita terbiasa. Jadi kadang orang itu belajar power play-nya di belakang. Kalau salah itu. Kalau tidak salah juga, itu kan tergantung metode. Kalau saya pergunakan itu latihan di awal. Jadi setelah pemain warming up, kita selesai dapat drill materi, kita mau masuk ke game, kita pertama start dengan power play. Power play dulu.
Nah, supaya dia dari awal dia sudah tahu, oh ini kesulitan saya nanti akan ada di sini. Tapi kalau dalam kondisi kita sudah tertekan, kita baru mau, nanti oke, stop dulu, baru kita main power play. Nah, itu pasti kita sudah blank. Pastinya sudah jelek. Iya. Gitu. Cuma kan kadang itu ada power play buat gaya-gayaan, saya bilang. Power play itu bukan buat gaya-gayaan. Memang itu yang dibutuhkan. Tapi ada tujuannya. Ada tujuannya. Ya kan sudah jelas, kita kan power itu kan, play itu kan kita main, ya kan. Power itu berarti kan kita menambah dengan satu pemain yang kemudian di dalam supaya aliran bolanya itu lebih cepat, kemudian lebih terfokus dengan tujuan kita untuk cetak gol. Membongkar pertahanan. Ya, mungkin kalau kita lihat di beberapa kejuaraan tingkat Asia Tenggara maupun Asia, kita lihat seperti Thailand, Jepang, mereka kan sudah cukup konsisten kan. Kemudian Iran, kita lihat mereka sudah konsisten bermain dengan itu. Makanya itu terbiasa. Kalau kita tidak terbiasa tidak bisa. Oke, Kak, kemudian ini kita sudah mau masuk di penghujung dah. Nah, kira-kira Kak ada harapan tidak untuk melatih di Liga Pro? Saya secara pribadi itu sebenarnya targetnya itu sudah dari tahun sekitar 4-5 tahun yang lalu. Ya. Sudah pernah dipanggil untuk asisten. Tapi di klub mana bisa di ini? Nanti di luar ini saya ceritakan. Oke, siap, Kak. Jadi Siap. sudah pernah, tapi ternyata pelatihnya itu sampaikan bahwa kamu cepat dulu kejar lisensi dulu. ini ya. Tapi saya karena nggak kejar lisensi, jadi kadang kendala juga. Ada waktu, nggak ada uang. Iya. Ada uang, nggak ada waktu. Ya. Nah, karena kan biayanya kalau di AFC 1 kan kurang lebih sekitar cukup sekian lah, cukup besar gitu kan. Terus juga jadi akhirnya saya tidak ini, dan memang secara pribadi setelah saya kemarin di Timor Leste itu saya jadi punya target yang jelas. Jadi target saya di 2-3 ini saya harus menyelesaikan dulu paling tidak satu AFC dulu. Beres paling tidak ya di tahun-tahun berikutnya saya harus dapat AFC 2. Tujuannya sebenarnya bukan untuk ini, tapi dengan kondisi sekarang saya pikir mungkin tidak secara langsung terjun, karena di beberapa tim itu dalam artian itu sifatnya hanya membantu tim pelatih. Jadi bukan statusnya pelatih kepala, tapi pelatih kepala harus ngobrol sama saya begitu. Bukan dirtek juga sebenarnya, tapi lebih banyak mereka sharing ke saya. Saya bilang ya mungkin target saya itu saya juga harus mempercepat itu, karena apalagi setelah kita jadi provinsi ini kan, harapan saya satu tadi mendorong untuk ada pelatih dari Merauke satu AFC dulu. Saya juga secara pribadi juga mendorong diri saya untuk bisa ke sana supaya tadi kalau kita sebagai pelatih tidak bisa membawa diri dengan perkembangan futsal saat ini, kita tidak akan bisa membawa pemain kita keluar. Jadi saya bilang akan kita mulai dari siapa? Ya dari pelatih. Jadi sebagai informasi memang ada satu pemain dari Merauke ini kita di komunikasi kita sekitar 3 minggu yang lalu itu kita rencanakan untuk kita bawa keluar. Kita bawa keluar, terus kemudian dia akan latihan di salah satu akademi, kemudian nanti mungkin di tahun ini belum, tapi di tahun depan mungkin dia di akademi itu nanti kalau ada kompetisi yang diikuti oleh akademi itu mungkin dia bisa ikut. Kemudian nanti setelah itu kita targetnya tahun depan ketika ada persiapan lagi untuk Liga Pro, kita mungkin bisa dorong dia untuk mengikuti seleksi di beberapa klub. Anak Merauke. Kaks tidak tahu tuh. Tapi masih ya. Sebentar baru ditanya. Ya, memang ada satu juga itu cukup lama juga itu. Ada satu pemain juga yang saya memang sering komunikasi dengan dia dan dia selalu tanya ke saya, tapi saya bilang selama attitude kamu tidak dirubah, saya belum. Memang secara permainan saya senang sekali. Tapi cuma karena di beberapa kesempatan ada hal-hal yang menurut saya itu tidak tepat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tapi saya bilang, saya janji sama dia, saya bilang satu kesempatan mungkin kalau saat ini saya di Manokwari ada turnamen, mungkin saya bisa panggil kamu. Panggil kamu. Karena kebetulan juga ada Jeffrey itu klubnya Remang ya. Saya tahu lebih baik saya beritahu dengan klubnya kan. Jeffrey Remang itu kan juga kebetulan kami sama-sama di sana juga satu tim juga. Dia juga di coaching staff juga, saya panggil untuk jadi coaching staff. Jadi saya selalu ngobrol sama dia kalau kita ada kesempatan, manajemen oke, kita datangkan pemain dari Merauke. Tujuannya supaya anak-anak ini terlatih, terbiasa untuk bermain di luar. Jangan pemain dari luar ke kita terus. Nah, harusnya pemain kita itu diidolakan ketika main keluar.
Jangan kita dihibur terus. Harapan harus saya kita demikian. menghibur, ya. Harapan saya demikian. Jadi harapan saya itu pemain Merauke itu ketika keluar orang tahu dia, orang senang dia main. Iya, siap. Itu harapan saya. Dan kemudian setelah mungkin di awal kita berikan membuka jalan untuk dia, berikutnya biar dia jalan sendiri dan dia bisa kemudian memberikan jalan kepada teman-teman yang Teman lain lain, ya, untuk betul-betul. bisa paling tidak kita masih bicara dalam konteks Papua lah. Tapi mudah-mudahan kalau kita bisa yang bersangkutan setuju, ownernya setuju, coachnya setuju, mungkin kita kejar mungkin di tahun ini. Iya. Kita bisa bawa dia untuk di salah satu akademi. Di Jawa ya? Jawa. Tidak di Papua dulu. Oh, masih di Papua. Papua. Oke, siap. Di Papua dulu karena pelatihnya juga kebetulan pelatih eksperimen dari tim Liga Pro juga. Jadi kita ke situ dan juga koneksinya juga bagus. Jadi kita harapannya kalau dia bagus nanti kita bisa dorong untuk paling tidak mengikuti seleksi di tim-tim ya di klub-klub Liga Pro ketika setelah kompetisi musim ini selesai. Terakhir Kak, motivasi buat kita bu adik-adik, teman-teman, player-player futsal di Papua Selatan. Iya, kalau saya sih secara pribadi satu pasti. Yang penting itu sabar. Sabar. Oke. Sabar itu saya bilang. Kita tuh harus sabar. Itu satu, sabar. Yang kedua, kalau kita sabar maka kita akan bisa bertanggung jawab. Ya, di dalam artian bahwa kalau kita tidak sabar bermain, kita tidak akan bertanggung jawab. Ya kan, kalau kita menggunakan hasrat kita, harusnya tadi saya bilang harusnya kamu kamu tidak sabar, kamu tidak akan bertanggung jawab dengan tim kamu. Jadi saya bilang yang paling penting adalah sabar. Bermain futsal itu kuncinya sabar. Kalau kita tidak sabar tidak bisa, ya kan? Apalagi kalau kita dapat lawan yang kuat, lawan yang defense-nya bagus. Itu sabar, tanggung jawab, dan satu hal yang menjadi kunci utama adalah harus selalu menjaga komunikasi. Nah, ketiga hal itu sebenarnya ada satu hal yang selalu saya tanamkan ke pemain bahwa kamu mau melakukan apapun akan percuma kalau kamu tidak berdoa. Ya, betul. Kamu tidak minta doa restu orang tua kamu ketika kamu mau pergi latihan, kamu mau pergi bertanding. Karena kadang pemain itu kalau mau bertanding saja, mama, bapak saya mau bertanding. Tapi latihan dia tidak, harusnya dimulai dari latihan. Saya bilang tadi kembali bahwa semuanya kita harus latih. Kita terbiasa, sayang kepada orang tua, kita minta doa restu, kita berdoa, nanti setelah kita sampai di lapangan tadi, baru kemudian kita bisa sabar, kita tanggung jawab. Kalau kita sudah punya tanggung jawab yang baik, maka komunikasinya juga akan baik. Mungkin itu pesan saya yang mungkin bisa menjadi menjadi satu hal baru ya, bukan hanya ke pemain, tapi juga ke teman-teman pelatih juga, karena pelatih itu kan harus kesabarannya tinggi sekali. Kalau tidak sabar bahaya nanti. Bukan tambah kasih kompor-kompor lagi main di lapangan ya. Sama saya mau tanya lagi terakhir coach dari saya. Mungkin coach sudah melihat review pertandingan tadi. Saya pengen tanya kira-kira latihan seperti apa yang mungkin untuk adik-adik kita atau teman-teman kita di Merauke ini para pemain untuk lebih banyak didalami, apa yang harus dipelajari coach? Saya pikir mungkin transisi antara bertahan dan menyerang dan bertahan. Itu saya pikir. Kalau secara teknik dasar passing, control, shooting saya pikir sudah cukup. Cuma kalau terkait dengan tadi transisi, jadi dia tahu passing, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan ketika saya harus menyerang. Apa yang saya lakukan ketika saya harus bertahan. Transisi itu yang memang harus banyak diajarkan kepada adik-adik kita di Merauke. Transisi. Ya, transisi. Oke, Kaks, kita sudah masuk di segmen terakhir. Masih ada 2 segmen, tapi singkat saja. Singkat saja. Oke. Kita masuk dalam segmen Q&A 86. Tanya sedikit. Oke. Saya mulai Kak ya. Yang pertama, pilih Merauke atau Manokwari? Merauke. Kopinya tetap di Bisa, silakan. Dari tim yang ada di Merauke saat ini coach. Kira-kira tim yang coach jagokan tim mana? Yang di mana dulu? Di Merauke sini. Di Merauke. Tim lokal. ESM. Era Sport Mandiri tetap. Oke. Ketiga, Timor Leste atau Indonesia? Timor Leste. Oh, siap. Karena tempat kerja di sana. Ya. Tapi nasionalisme tetap Indonesia. Timor Leste dalam artian bahwa saya mungkin mudah-mudahan progresnya baik di sana. Amin. Kita doakan. Ya.
Yang terakhir, Paolo Maldini atau Alessandro Nesta? Wah, ini berat ini, Willy. Ini kita sudah siapkan memang. Wah, ini berat sekali di antara dua sosok yang memang saya idolakan. Tapi Iya. karena Nesta dulu pernah main di Lazio, sementara Paolo Maldini main Iya. klub, jadi saya pilih Paolo Maldini. Oh, Paolo Maldini. Siap. Oke, terima kasih Kian 86 sudah. Sekarang kita masuk starting five Sotsport 86. Siap. Jadi Kaks, pilihan Kakak Yohan, Ya. 5 pemain, Satu tim. satu tim, Iya. satu pelatih dan satu super sub. Oke. Kak Chan, silakan. Dari posisi penjaga gawang. Ini Kiper. di mana dulu nih? Bisa pemain pro digabung sama lokal Oh, Merauke. lokal kita. Iya. Lokal kita. Siap. Kiper. Oke. Kiper Firman ESM. Oh, Firman. Iya. Tetangga ini. Oke. Firman anak Firman, Cemara. ya. Masih bisa, Mang. Oke. Firman ESM. Siap. Itu untuk posisi kiper karena dulu kan dari awal saya memang juga banyak memberikan masukan dan waktu itu progresnya bagus sekali. Jadi saya cukup bangga dengan Serius, iya, dia bagus. penampilan dia. Kebetulan kita juga alumni fisik. Ya. Oke, lanjut Chan. Posisi anchor. Anchor ini agak berat ini karena kalau anchor itu di Merauke ya. Iya. Saya tidak bilang yang lain, saya bilang di Merauke itu ada namanya Renault. Kok keren? Siap. Di posisi anchor. Iya. Flank kiri. Flank kiri. Flank kiri mungkin kita ke luar ya. Iya. Ke luar mungkin siapa ya flank kiri ya. Mungkin posisinya universal mungkin agak Ardian Saruntuboy. Ardian Saruntuboy. Ya, flank kiri. Di flank kanan, coach. Di flank kanan ini sebenarnya ada beberapa pemain yang muda-muda ini potensinya bagus Iya. kan yang di Merauke. Cuma saya juga nggak terlalu begitu tahu namanya begitu kan. Kalau di flank kanan mungkin sampai sekarang ini sebenarnya tipikal angkor. Cuma kalau dalam permainan saya lebih suka kalau dia main dari flank itu Anton Keral. Oh, Kak Anton. Wow. Kiri mati. Iya. Oke, Oke. sekarang pivot. Karena dia duanya kan tipikalnya universal, kan bisa Iya. bergerak terus Iya. kan. Jadi tidak harus di satu posisi tapi dia bisa bermain Iya, mobile siap. terus. Iya. Oke, sekarang Posisi Pivot. pivot. Idola saya Viktor Vovic. Vico. wih, lagi 2 kali masuk. Sudah 2 kali masuk starting five. Victor Vovic. Fico. Selamat Cap. Oke. Lanjut. Posisi coach. Coach. Posisi coach, ini juga berat juga ini karena coach Aren. Oh, Kak Coach Karen. Aren, ya. Siap. Yang gandur. Connection. Terakhir. Ya. Satu super sub. Satu super sub kalau di sini saya kurang ini. Ada beberapa sebenarnya yang ini, cuma mungkin kita ya memang betul-betul punya Benhard Larau, ex Black Steel, Siap. Ya. Kenal. Black Steel, timnas juga kan? ex timnas juga sih. Benhard Larau. Ya, itu super sub karena dia memang punya kecepatan, Ya. punya kemampuan juga. Anak Manokwari juga. Fak-fak. Fak. Oh Ya. ya, siap. Fak. Oke. Saya dengar starting five-nya, wah, Ngeri. Ini Anton starting combo five kemarin. sama Nah. Ardiansyah. Iya. Yang saya tidak duga Firman di posisi Oh, dia wajib. Iya. Oh, pengalaman dia. Iya. Itu kan umur sudah ini tahu. Mungkin kalau Rocky bisa ditambahkan satu, mungkin Anton Cahyo. Oh, pivot. Ya, dia posisinya kan dia juga bisa bermain sebagai anchor juga bagus, Iya. flank juga. Dia mobile. Ya, leadershipnya kalau mungkin untuk leader kapten kalau dia bisa dimasukkan selain Renault mungkin Anton Cahyo bisa. Siap. Kaptennya di Renault. Kaptennya tetap di Renault. Kok keren. Tetap Merauke ya. Ya, Ada 3 kapten, kapten Anton, biasa, iya. Koko Renault, Fico. Oke, siap. Oke, Kaks, terima Siap. kasih banyak sudah bergabung di Oke. podcast Sotsport 86. Kita juga dari Sotsport doakan Kakak Yon bisa harapan tadi Iya. untuk jenjang ke tahap selanjutnya Iya, untuk siap. kepelatihan bisa terwujud. Iya. Semoga lancar dan juga rencana tugas di negara tetangga bisa lancar. Karena Iya, ini satu amin. kebanggaan buat kita di Merauke, Iya. Papua Selatan ada anak Merauke yang bisa melatih di Ya. luar negeri ya, go internasional. Iya. Tambahan buat saya, kamu subscribe ke nonton ini ilmunya, bah, saya sampai bingung mau tanya apa. Oke. Siap. Dan juga titip salam buat keluarga di Manokwari dan ya, juga siap. Terima kasih. Coach Jeffrey juga. Ya, siap. Karena jalur ini
Jeffrey yang Oh begitu. buka jalan. Iya, karena memang dia tanya saya, coach lagi di Merauke, saya bilang tidak. Karena semua pemain lihat cuma di story saja. Story-nya Bandara Mopah, tapi mereka tahu saya ada di Merauke atau tidak. Karena biasanya kan story bisa menipu. Ya. Kadang kita kayak saya berangkat ke Timur Leste, saya story-nya lagi di Semarang, gitu. Dan juga kita doakan Ortu cepat. Ya, terima kasih. pulih. Ya, Amin, siap. amin, Oke, amin. siap. Siap. Oke, Mitra Futsal Mania, terima kasih banyak. Malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang berharga dari Coach Yohan. Terima kasih atas atensi Mitra Futsal Mania yang sudah menyaksikan tayangan ini. Bersama saya Bung Paul. Bersama saya Bung Chandra dan juga Coach Yohan. Siap. Terima kasih, selamat malam, salam olahraga.